Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nita Aulia Murtanya dari kelas 9 MTS Artitris. Pada ujian praktek bahasa Indonesia kali ini, Dinda akan menyampaikan suatu dongeng dengan judul Putri yang Terabaikan. Alkisah tersebutlah kerajaan Magika yang rakyatnya hidup damai dan sejahtera karena selalu dilindungi oleh batu ajaib. Batu menciptakan pelindung perisai yang melindungi seluruh kerajaan serta kekuatan bagi keluarga kerajaan. Raja Eran yang mulia memiliki kekuatan api, sedangkan Ratu Ilan dari kerajaan Magika memiliki kekuatan cahaya. Singkat cerita, sang ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Ia diberi nama Emily. Putri Emily kecil dibawa mendekati batu ajaib dengan tujuan mengetahui kekuatan apa yang ada dalam diri Putri Emily. Kedua orang tuanya menyuruh Putri Emily untuk meletakkan kedua tangannya di atas batu tersebut. Batu ajaib tersebut bersinar, tanah-tanah tiba-tiba bergerak, dan tanaman tiba-tiba tumbuh. Putri Emily memiliki kekuatan alam, bahkan kekuatannya melampaui kedua orang tuanya. Itu membuat mereka sangat bangga terhadap Putri Emily. Singkat beberapa bulan kemudian, sang ratu melahirkan lagi putri mereka yang kedua. Mereka memberikan nama Putri Emma. Putri Emma kecil diajak ke dekat batu ajaib supaya mengetahui kekuatan apa yang ada dalam Putri Emma. Putri Emma kecil pun disuruh meletakkan kedua tangannya di atas batu ajaib tersebut. Tapi tidak terjadi apapun pada batu ajaib itu, bahkan cahaya sekecil apapun tidak muncul. Hal itu membuat raja dan ratu sangat sedih dan kecewa karena putri keduanya tidak memiliki kekuatan kuat seperti putri pertama mereka. Karena Putri Emma tidak memiliki kekuatan apapun, hal itu membuat gadis kecil itu seperti tidak terlihat di istana, karena semua cinta dan kekaguman sudah diberikan kepada Putri Emily. Putri Emma kecil tumbuh dalam kesepian. Ia memendam semua rasa kesepiannya di dalam hati. Putri Emma kecil pun berkata, "Beruntungnya jadi Emily. Dia memiliki kekuatan paling tinggi dan semua orang menyayanginya. Sedangkan aku, aku tidak boleh iri padanya. Dia memikul tanggung jawab yang besar bagi kerajaan ini. Jadi bisa dimengerti bila semua orang fokus padanya." Waktu perlahan berlalu hingga ulang tahun ke-18 Putri Emma. Emma sangat bersemangat sejak dini hari. Ia berlari menemui kakaknya di ruangan tempat ia berlatih. Emma menghampiri kakaknya dan berkata, "Kakak, hari ini aku belum selesai menyelesaikan kalimatnya, Raja Eran datang menghampiri Emma dan berkata, 'Emma, kamu mengganggu latihan kakakku lagi ya? Sudah aku beritahu berapa kali untuk tidak mengganggu Emily ketika berlatih. Apa kau tidak mau mendengar?' Emma pun menjawab lagi, 'Tidak, aku hanya belum selesai lagi menyelesaikan omongannya.' Raja Eran langsung membantah, 'Simpan alasanmu, Emma. Aku tidak butuh alasanmu. Kekuasaan kerajaan ini dipegang oleh dua orang, tetapi karena kamu tidak mempunyai kekuatan apapun, akan kuberikan semuanya kepada Emily. Jadi tolong jangan ganggu dia.' Putri Emily yang sedih melihat adiknya dimarahi oleh ayahnya pun ikut diturunkan. Putri Emily berkata, 'Ayah, mengapa ayah sedemikian rupa kepada Emma? Biarlah dia menyelesaikan kalimatnya.' Emma pun berkata lagi,
Di mata ayah hanya ada Emily. Aku selalu dilupakan. Aku selalu tidak dianggap. Alangkah baiknya jika aku tidak dilahirkan. Emma dengan tangisannya pergi meninggalkan ruangan itu. Raja terheran dan mempunyai rasa menyesal kepada Emma. Raja meminta maaf kepada Emma, tetapi terlambat. Emma sudah berlari masuk ke dalam hutan yang dalam dan dingin. Emma terus saja berlari tanpa arah hingga larut malam. Emma merasa sedih, kesepian, tidak dianggap. Perasaan itu campur aduk. Dia menyusuri sepanjang hutan dan merasa ketakutan. Dia menyusuri dan terus menyusuri hutan hingga dia merasa ada seekor serigala yang tiba-tiba mengawasinya. Ternyata benar, serigala itu akan menerkam Emma. Emma berlari dengan sekuat tenaga dan dia pun terjatuh ke tanah. Ia sangat ketakutan. Tetapi saat seekor serigala itu hendak memangsanya, seorang pria misterius pun muncul dan mencoba membunuh serigala tersebut. Serigala tersebut berhasil ditumbangkan oleh pria misterius itu. Alhasil Emma selamat dari seekor terkaman serigala ganas. Emma pun berkata kepada pria misterius itu, "Terima kasih Tuhan, kau sudah menyelamatkanku." Lalu pria misterius itu berkata, "Kau sedang apa di sini, putri kecil? Kau tersesat, kau sedang mencari apa?" Lalu putri Emma pun menjawab, "Aku putri dari kerajaan Magica. Aku tersesat. Aku selalu dijauhi oleh keluargaku di istana. Tidak ada yang pernah menganggapku karena batu ajaib tidak memberikan aku kekuatan. Bahkan hingga ulang tahun ke-18 ini tidak ada yang mendengarnya." Lalu pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Aku bisa memberikan suatu ide yang bagus untuk kamu. Apakah kamu akan mendengarnya?" Emma sontak terkejut dan Emma pun menjawab, "Ide apa Tuhan?" Lalu pria misterius itu berkata lagi, "Penyebab dari semua masalahku itu adalah batu ajaib. Maka bawalah besok batu itu kepadaku. Kau dan aku akan menyembunyikan batu ajaib itu bersama-sama." Emma mendengar perkataan pria itu langsung terheran-heran dan bertanya, "Apakah aku boleh melakukannya?" Lalu pria misterius itu berkata lagi, "Tidak apa-apa, kan tidak merugikan siapapun." Lalu Emma pun berkata lagi, "Baiklah, akan kubawa batu itu besok ke sini." Dan pria itu berkata lagi, "Ini adalah pesan yang harus kamu ingat. Datang ke sini pada malam hari, jangan pada pagi hari. Oke?" Lalu Emma pun berkata, "Ya." Lalu Emma pergi kembali pada istananya. Dia mengambil batu ajaib itu dan menyembunyikannya di kamarnya. Keesokan harinya, Emma membawa batu ajaib itu ke dalam hutan yang dalam seperti kemarin dengan niat membawa batu itu kepada pria misterius. Alhasil pria misterius itu ada dan Emma dengan semangat memberikan batu itu kepada pria misterius dan berkata, "Ini batu ajaib. Kau dan aku kan akan menyembunyikannya bersama-sama." Lalu pria misterius itu berkata kepada putri Emma, "Hahaha, betapa naifnya kamu putri, betapa mudah menipumu." Mendengar jawaban dari sang pria itu, Emma terkejut dan berkata, Maksud kamu apa Tuhan? Kita akan menyembunyikan ini bersama-sama kan?" Lalu pria misterius itu tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengungkapkan siapa jati dirinya kepada Emma. Dan ternyata jati dirinya adalah Raja Iblis yang kejam. Emma ketakutan, khawatir, dan sangat merasakan amat takut yang luar biasa. Saat dia hendak lari, Raja Iblis itu berpegangan pada tangannya Emma dan menyeret Emma langsung ke kerajaannya dengan niat akan menyerangnya. Karena tadi batu ajaib itu sudah ada di tangan Raja Iblis, dia menyerap semua kekuatan batu ajaib itu, membuat perisai pelindung kerajaan itu hancur.
Lalu Raja Iblis mendatangi kerajaannya Magika, serta keluar seluruh keluarga kerajaan, raja, ratu, dan putri Emma. Mereka kaget dan heran. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menyerang Raja Iblis itu bersama-sama. Tetapi penyerangan itu berhenti ketika mereka melihat putri Emma ada dalam genggaman Raja Iblis tersebut. Mereka menahan serangannya sehingga Raja Iblis memanfaatkan waktu itu. Raja Iblis menyerang sampai keluarga kerajaan itu jatuh dan lemah. Emma yang menyadari hal itu langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan Raja Iblis itu. Emma sempat memeluk erat semua keluarganya. Mereka menangis, mereka putus asa dan tidak dapat menyelesaikan keluarganya. Raja Iblis itu hanya tertawa, terbahak-bahak karena dirinya merasa menang. Tapi ada satu kesalahan yang tidak diketahui oleh Raja Iblis, bahwasanya batu ajaib itu adalah milik kerajaan Magika dan akan terus selamanya seperti itu. Batu itu tiba-tiba tergerak, seolah-olah akan menyampaikan kepada keluarga kerajaan itu. Sebelum hal itu terjadi, batu ajaib itu dihancurkan berkeping-keping oleh Raja Iblis. Mereka semua merasa sedih dan putus asa. Tapi Emma mengingat sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwasanya Raja Iblis takut akan cahaya, karena menyuruh Emma membawa batu itu pada malam hari. Ratu Mila yang memiliki kekuatan cahaya pun sontak mengeluarkan kekuatan terakhirnya, yaitu kekuatan cahaya. Dia mengeluarkan sinar yang sangat terang. Putri Emily yang cerdik pun ikut membantunya. Dia mengikat Raja Iblis itu dengan tanaman liar, dan Raja Iblis pun dengan kekuatan apinya membakar Raja Iblis tersebut menjadi abu. Wah, ternyata ini adalah kekuatan kita semua, kekuatan keluarga kita. Saat sudah menyelesaikan pertarungan sengit dengan Raja Iblis, mereka mencari kepingan batu yang terpecah tadi. Mereka mengumpulkan batu ajaib itu kembali, tetapi ada satu kepingan yang belum terkumpulkan. Mereka mencari dan terus mencari. Ternyata kepingan terakhirnya ada di Emma. Putri Emily pun berkata, "Emma, kau adalah kepingan terakhir dari keluarga kami. Jadi silakan, kau yang memasangkan ini kepada batu ajaib ini." Emma pun terharu mendengar kata-kata dari saudarinya. Ditambah ayahandanya pun berkata, "Emma, maafkan aku. Kemarin aku membentakmu, tapi bukan dengan maksud apapun. Aku hanya ingin memberitahu bahwa seluruh keluarga kerajaan ini sangat menyayangimu." Ratu Mila tersenyum meraja dan Putri Emily pun tersenyum kepada Emma. Emma pun memasangkan kepingan terakhir batu ajaib itu, lalu cahaya yang sangat besar keluar melindungi perisai kerajaan lagi, dan di tengah-tengah batu ajaib tersebut ada gambaran tentang orang-orang bahagia di sana, yakni keluarga kerajaan Magika yang utuh. Singkat cerita, raja mengangkat kedua putri mereka menjadi pemimpin kerajaan Magika karena raja sudah mengetahui bahwa kekuatan putri Emma bukan seperti terlihat, bukan seperti saudarinya, melainkan kekuatan Emma adalah kekuatan yang paling besar, yaitu kekuatan cinta. Oleh sebab itu, raja dan ratu sangat bangga terhadap mereka berdua. Setelah sekian lama dari pengangkatan mereka berhasil menjalani tugasnya dengan baik. Mereka memimpin kerajaan Magika dengan rakyat yang sejahtera dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.